Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Atini Manas Hadiat. Setelah melewati perjalanan panjang bersama dari part 1 sampai part 7, sekarang waktunya kita ulas kembali semua materi yang sudah kita pelajari dari part 1 sampai part 7. Pada video part 8 ini, kita akan merangkum semuanya dengan singkat, padat, dan jelas dari materi sebelumnya. Pada part 1 kemarin, kita membahas perbedaan sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional, di mana kedua sistem ini memiliki prinsip, tujuan, dan praktik yang berbeda, dan berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Selanjutnya, pengertian dan prinsip dasar dari kedua sistem tersebut. Yang pertama, sistem ekonomi syariah merupakan sistem yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Setiap prinsip utamanya adalah keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Sistem ini menekankan tanggung jawab sosial dan distribusi kekayaan yang adil. Sejak masa Rasulullah SAW, prinsip-prinsip ini telah menjadi praktik yang lazim dalam transaksi ekonomi. Selanjutnya, sistem ekonomi konvensional. Di sisi lain, berlandaskan pada teori ekonomi modern yang menekankan efisiensi, pertumbuhan ekonomi, dan keuntungan. Sistem ini menganut pasar bebas sebagai mekanisme utama dalam menentukan harga dan kualitas barang dan jasa. Selanjutnya, perbedaan dalam praktek transaksi keuangan. Yang pertama, ada bunga atau riba. Ekonomi syariah menghindari riba dan menggunakan mekanisme seperti mudharabah atau bagi hasil dan musyarakah atau kerjasama untuk transaksi keuangan. Sedangkan ekonomi konvensional memperbolehkan bunga sebagai alat memperoleh keuntungan, di mana bank memberikan pinjaman dengan bunga yang harus dibayar peminjam. Yang kedua, ketidakpastian atau gharar. Ekonomi syariah menghindari gharar, memastikan semua transaksi jelas dan pasti. Sedangkan ekonomi konvensional memperbolehkan spekulasi dan transaksi yang mengandung ketidakpastian sebagai bagian dari risiko pasar. Yang ketiga, judi atau maisir. Ekonomi syariah melarang segala bentuk judi yang dianggap tidak adil dan merugikan. Sedangkan ekonomi konvensional memperbolehkan perjudian dalam bentuk tertentu yang dianggap sebagai hiburan yang sah. Selanjutnya, kepemilikan aset. Pada ekonomi syariah menganut sistem kepemilikan bersama yang menekankan tanggung jawab sosial. Sedangkan ekonomi konvensional menganut sistem kepemilikan pribadi di mana individu memiliki hak penuh atas aset mereka. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ekonomi syariah yaitu menekankan keadilan dan keseimbangan serta memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Kekurangannya mungkin kurang efisien dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. Kelebihan ekonomi konvensional terletak pada efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Sedangkan kekurangan ekonomi konvensional yaitu cenderung memicu kesenjangan sosial dan mengabaikan aspek sosial serta lingkungan. Perbedaan mendasar antara sistem ekonomi syariah dan konvensional terletak pada nilai-nilai yang mendasari kedua sistem. Ekonomi syariah menekankan keadilan dan keberkahan, sementara ekonomi konvensional lebih fokus pada efisien dan keuntungan. Pilihan sistem ekonomi yang tepat tergantung pada nilai dan prioritas yang dianut oleh masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas materi pada video part 2 mengenai kelebihan dan kekurangan produk syariah serta tantangan produk syariah. Dengan populasi muslim yang besar, Indonesia menjadi lahan yang subur untuk pengembangan perbankan syariah. Namun, perjalanan bank syariah tidak selalu mulus dan menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Pengertian bank syariah. Bank syariah sendiri dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam tanpa menerapkan sistem bunga atau riba. Sebagai gantinya, mereka menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah untuk membagi keuntungan secara adil antara bank dan nasabah.
Selanjutnya, produk Bank Syariah. Beberapa produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah meliputi yang pertama ada wadiyah atau simpanan, yang dimana simpanan yang dimaksud merupakan simpanan yang dititipkan dengan akad wadiyah. Yang kedua, pembiayaan dengan bagi hasil, meliputi mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga ada murabaha, di mana jual beli dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan. Yang keempat ada as-salam, di mana jual beli barang yang belum ada tetapi dibayar di muka. Yang kelima ada istisna atau jual beli barang yang dibuat berdasarkan pesanan. Yang keenam ada leasing atau sewa menyewa aset. Yang ketujuh ada wakalah atau amanat, mandat untuk mengelola dana nasabah. Yang kedelapan ada kafalah atau garansi, di mana jaminan atas kewajiban nasabah. Dan yang kesembilan ada hawalah atau transfer kewajiban, yang memiliki arti pemindahan hak dan kewajiban. Dan yang terakhir atau yang ke-10 ada ran atau gadai, maksudnya merupakan jaminan atas pinjaman. Selanjutnya, kelebihan Bank Syariah. Bank Syariah memiliki beberapa kelebihan termasuk transparansi dan akuntabilitas, yang dimana semua transaksi diawasi dan dipublikasikan. Yang kedua ada prinsip bagi hasil, di mana bank menawarkan keadilan dan transparansi. Yang ketiga ada etika dan moral, di mana Bank Syariah melarang investasi pada bisnis yang bertentangan dengan nilai Islam. Yang keempat ada produk khusus, di mana Bank Syariah menawarkan produk yang tidak ada di bank konvensional seperti tabungan haji dan umroh. Dan yang terakhir ada kemandian dari fluktuasi moneter, di mana Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil untuk membuat Bank Syariah lebih stabil. Selanjutnya, kekurangan Bank Syariah. Bank Syariah juga memiliki kekurangan, di antaranya yang pertama ada keterbatasan produk. Keterbatasan produk dalam hal pilihan produk dibandingkan dengan bank konvensional. Yang kedua, adanya perhitungan bagi hasil yang rumit, yang dimana hal tersebut membutuhkan perhitungan yang kompleks. Yang ketiga, kebutuhan tenaga profesional yang memerlukan tenaga ahli untuk pengelolaan. Yang keempat, kurangnya edukasi masyarakat, minim pengetahuan tentang keuangan syariah. Yang kelima, adanya persepsi negatif, di mana stigma bahwa produk syariah lebih mahal. Yang keenam, kesulitan memahami prinsip syariah. Prinsip yang kompleks seringkali sulit dipahami masyarakat. Dan yang terakhir, kurangnya akses terhadap informasi, di mana informasi tentang keuangan syariah terbatas. Tantangan dan peluang Bank Syariah di Indonesia. Tantangan, yang pertama ada persaingan ketat dengan bank konvensional, keterbatasan infrastruktur, kurangnya literasi keuangan syariah, dan stigma negatif di masyarakat. Peluang Bank Syariah di Indonesia. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi Islam yang pesat, meningkatnya kesadaran terhadap keuangan syariah, dukungan pemerintah untuk pengembangan bank syariah, dan peluang inovasi produk, serta layanan melalui teknologi digital. Penggunaan bank syariah tergantung pada kebutuhan dan preferensi individu. Bagi yang ingin menjalankan prinsip Islam dalam keuangan, bank syariah bisa menjadi pilihan baik, namun penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan sebelum mengambil keputusan. Pada part 3 dengan judul Praktik Bisnis di Pasar Tradisional dalam Perspektif Syariah. Pasar tradisional menjadi tempat yang umum dan ramai, di mana berfungsi sebagai pusat perbelanjaan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari bahan makanan hingga produk kerajinan. Pengertian pasar tradisional. Pasar tradisional adalah lokasi di mana penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi secara langsung. Pasar ini adalah tempat tawar-menawar barang, kebutuhan sehari-hari, hasil pertanian atau hasil laut. Pasar tradisional adalah area tertentu untuk bertemunya pembeli dan penjual. Adapun peran pasar tradisional. Peran pasar tradisional. Pasar tradisional memiliki banyak peran. Yang pertama, ada menjadi tempat pemasaran bagi berbagai produk termasuk makanan dan pakaian.
meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, serta menurunkan angka kemiskinan. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai fondasi perekonomian di daerah. Peran pasar tradisional dalam perspektif syariah. Dalam ekonomi syariah, pasar tradisional memiliki peran penting, diantaranya menjalankan prinsip ekonomi syariah. Kehalalan, menjamin kehalalan produk yang dijual. Keadilan, mendorong transaksi yang adil dan negosiasi dengan harga yang wajar. Amanah, penjual diharapkan jujur dan transparan. Keseimbangan, di mana kita perlu memperhatikan kepentingan penjual dan pembeli serta aspek sosial. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pasar tradisional menjadi pusat ekonomi yang mendukung UKM dan penyediaan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, melestarikan budaya lokal. Pasar tradisional menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat melalui produk lokal. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasar tradisional menyediakan barang kebutuhan dengan harga terjangkau dan meningkatkan pendapatan. Yang kelima, membangun hubungan sosial. Pasar tradisional menciptakan interaksi sosial yang erat antara penjual dan pembeli. Prinsip-prinsip etika bisnis. Dalam praktik bisnis, pasar tradisional terdapat prinsip-prinsip etika seperti otonomi. Maksudnya, kemampuan mengambil keputusan berdasarkan kebaikan. Kejujuran, atau dasar untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Keadilan, di mana perilaku sama bagi semua pihak. Dan yang terakhir, saling menguntungkan. Bisnis harus menguntungkan semua pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip etika bisnis ekonomi syariah. Etika bisnis dalam perspektif syariah mencakup barometer ketakwaan, di mana ketakwaan tercermin dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Yang kedua, mendatangkan keberkahan. Ketaatan kepada Allah akan mendatangkan berkah dalam kehidupan. Yang ketiga, bisnis sebagai ibadah. Menjalankan bisnis dengan niat baik sebagai bentuk ibadah. Yang keempat, tidak melanggar prinsip syariah, di mana kita harus mematuhi hukum Islam dalam setiap transaksi. Yang kelima, ada ukhuwah Islamiyah, di mana kita memperkuat persaudaraan dan saling menghormati di antara umat Islam. Praktik bisnis di pasar tradisional. Dalam konteks pasar tradisional, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan antara lain jual beli. Transaksi harus dilakukan secara halal dan jujur. Pembiayaan harus menghindari riba dan transparan. Kemitraan dapat dilakukan dengan prinsip mudharabah atau musyarakah. Dan perlindungan konsumen, di mana penjual harus memperhatikan hak-hak konsumen. Di video part 4, kita akan mengulas kembali pembahasan dengan judul Peran Lembaga dan Industri Pendukung dalam pengembangan perbankan syariah, di mana kesadaran akan pentingnya ekonomi syariah kunci untuk pertumbuhan perbankan syariah yang berkelanjutan. Lembaga dan industri pendukung berperan penting dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan ini, yang berdampak positif bagi masyarakat. Prinsip-prinsip syariah dalam bisnis. Dalam menjalankan bisnis, prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan meliputi kehalalan. Produk dan proses harus halal, bebas dari riba, gharar, dan maisir. Amanah. Menjaga kepercayaan konsumen dengan produk yang berkualitas. Keadilan. Menentukan harga yang adil dan tidak merugikan konsumen. Tanggung jawab. Menanggung risiko atas kualitas produk. Kejujuran. Bersikap jujur dalam semua aspek. Kesabaran, menunjukkan empati dalam menghadapi keluhan konsumen. Peran lembaga dan industri pendukung. Pengembangan perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka sistem perbankan ganda. Perbankan syariah dan konvensional saling mendukung untuk meningkatkan mobilitas dana masyarakat. Karakteristik perbankan syariah yang berbasis bagi hasil memberikan alternatif yang saling menguntungkan dan mengedepankan keadilan dalam bertransaksi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengembangkan perbankan syariah. Bank syariah berfungsi tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Tantangan yang dihadapi perbankan syariah. Yang pertama, ada kurangnya pemahaman masyarakat, di mana kesadaran dan informasi tentang ekonomi syariah masih terbatas. Yang kedua, persaingan dari perbankan konvensional. Dominasi pasar dan aksesibilitas yang lebih baik. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya, modal dan tenaga ahli yang terbatas. Peran lembaga dan upaya mengatasi tantangan. Lembaga dan industri pendukung perbankan penting dalam mengatasi tantangan. Di antaranya, ada lembaga regulasi yang membuat regulasi untuk mendukung pengembangan perbankan syariah. Lembaga pendidikan membangun sumber daya manusia yang kompeten. Lembaga riset mengembangkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya-upaya untuk mengatasi tantangan ini meliputi yang pertama ada meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye. Memperkuat strategi promosi dan pemasaran, meningkatkan aksesibilitas dengan memperluas jaringan dan layanan online, mengembangkan produk dan layanan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia dengan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengatasi berbagai tantangan. Perbankan syariah dapat menjadi solusi keuangan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke part 5, transformasi peran Bank Indonesia atau BI setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sejak OJK resmi beroperasi pada tahun 2011, peran Bank Indonesia mengalami perubahan signifikan. Sebelumnya, BI memiliki tanggung jawab yang luas, termasuk pengawasan sektor perbankan dan pasar modal. Dengan adanya OJK, fokus BI kini lebih terarah pada stabilitas moneter dan sistem keuangan, yang memungkinkan BI untuk memperkuat kebijakan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kerjasama antara Bank Indonesia dan OJK. Sinergi antara Bank Indonesia dan OJK sangat penting dalam menciptakan regulasi yang efektif. Kerjasama ini memungkinkan kedua lembaga untuk berbagi informasi dan analisis mengenai kondisi dan risiko di sektor keuangan. Kolaborasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Pengertian Bank Indonesia dan OJK. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang bertugas untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Bank Indonesia mengatur dan mengawasi sistem moneter serta menjalankan kebijakan moneter untuk menjaga kelancaran ekonomi. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi semua aktivitas di sektor keuangan Indonesia, termasuk perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya. OJK berfungsi sebagai penjaga dan pengatur untuk memastikan kepatuhan dan keteraturan dalam sistem keuangan. Tujuan dan tugas. Tugas Bank Indonesia meliputi menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Sedangkan tugas OJK meliputi mengatur dan mengawasi sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya. Mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara adil dan transparan serta akuntabel. Kewenangan Bank Indonesia dan OJK. Kewenangan Bank Indonesia mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap bank, termasuk pemberian izin usaha, pengawasan kesehatan bank, dan penjatuhan sanksi. Sedangkan kewenangan OJK meliputi pengaturan dan pengawasan kelembagaan bank termasuk izin pendirian bank dan pengawasan terhadap kesehatan bank. Sistem pengawasan perbankan. BI menggunakan dua pendekatan dalam pengawasan perbankan.
Yang pertama, pengawasan berdasarkan kepatuhan, di mana Bank Indonesia memantau kepatuhan bank terhadap ketentuan yang ada. Yang kedua, pengawasan berdasarkan risiko. Bank Indonesia fokus pada risiko yang melekat pada aktivitas bank, memungkinkan tindakan proaktif dalam pencegahan masalah. Selanjutnya, hubungan dengan lembaga lain. Bank Indonesia dan OJK berkoordinasi dengan lembaga lain, termasuk lembaga penjamin simpanan atau LPS dan pemerintah, untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil. Kerjasama ini penting untuk menangani potensi gangguan pada sistem keuangan. Upaya restrukturisasi perbankan. Bank Indonesia melakukan langkah-langkah restrukturisasi perbankan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Ini termaksud program rekapitalisasi, restrukturisasi kredit, penyempurnaan ketentuan perbankan, dan peningkatan fungsi pengawasan bank. Selanjutnya, kita akan membahas materi pada video part 6 mengenai inisiatif Bank Indonesia atau BI untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan perbankan syariah. Namun, untuk mencapai potensi tersebut diperlukan dorongan dan regulasi yang tepat. Peran Bank Indonesia dalam perbankan syariah. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah melalui berbagai inisiatif. Di antaranya, yang pertama ada penguatan regulasi. BI menyempurnakan kerangka regulasi perbankan syariah agar lebih komprehensif dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, pengembangan produk dan layanan. Bank Indonesia mendorong inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk fintech syariah. Yang ketiga, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Dengan melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap perbankan syariah. Yang keempat, kerjasama internasional. Dengan menjalin kerjasama dengan lembaga internasional untuk berbagi pengetahuan dalam pengembangan perbankan syariah. Yang kelima, digitalisasi perbankan syariah. Dengan mendorong digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan akses layanan, terutama di daerah terpencil. Inisiatif pemasaran. BI juga melakukan berbagai inisiatif pemasaran seperti kampanye edukasi, di mana dengan mengadakan seminar dan sosialisasi mengenai perbankan syariah. Promosi produk syariah. Dengan mempromosikan produk dan layanan yang inovatif seperti pembiayaan UMKM. Selanjutnya, pemanfaatan media sosial. Dengan menggunakan media sosial untuk menjangkau generasi muda. Kerjasama strategis. Bekerjasama dengan lembaga keuangan dan media untuk memperluas jangkauan pemasaran. Selanjutnya, peningkatan infrastruktur. BI berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur keuangan yang mencakup pengembangan teknologi. Dengan meningkatkan teknologi untuk mendukung transaksi perbankan syariah. Yang kedua, meningkatkan konektivitas, di mana kita perlu memperluas akses internet di daerah terpencil. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Dengan berinvestasi dalam pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi pekerja. Yang keempat, standarisasi. Kita perlu memastikan kemudahan transaksi antara lembaga keuangan syariah. Tantangan pertumbuhan. Perbankan syariah di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, seperti kompetisi dengan bank konvensional. Bank konvensional memiliki keunggulan dalam jaringan dan produk. Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat. Masih banyak yang belum memahami perbankan syariah. Yang ketiga, keterbatasan produk dan layanan. Produk syariah masih terbatas dibandingkan dengan konvensional. Yang keempat, kualitas sumber daya. Kekurangan tenaga kerja profesional di bidang perbankan syariah.
Strategi mengatasi tantangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan strategi seperti inovasi produk dan layanan, di mana kita mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kedua, meningkatkan literasi keuangan syariah dengan melakukan program edukasi yang efektif. Yang ketiga, mengembangkan infrastruktur teknologi dengan meningkatkan teknologi dan jaringan distribusi. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dengan menyelenggarakan program pelatihan berkualitas. Dan yang kelima, penguatan kerjasama dengan membangun kolaborasi antara bank syariah dan lembaga terkait. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat, perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Komitmen dari semua pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan masa depan perbankan syariah di Indonesia yang lebih cerah dan menjanjikan. Dan yang terakhir, video part 7 dengan judul Tantangan dan Peluang dalam Perbankan Syariah Indonesia. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan perbankan syariah. Tapi untuk mencapainya diperlukan dorongan dan regulasi yang tepat. Selanjutnya, sejarah perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 sebagai pelopor lembaga keuangan syariah. Setelah mengalami stagnasi, Bank Muamalat mulai berkembang setelah krisis ekonomi pada tahun 1998 dengan membuktikan daya tahan dan kinerjanya tanpa bantuan pemerintah. Sejak saat itu, perbankan syariah terus berkembang dan berperan penting dalam mendistribusikan dana masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tantangan perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia memiliki berbagai tantangan, antaranya yang pertama ada kompetisi dengan bank konvensional. Jaringan yang luas dan produk beragam dari bank konvensional menjadi tantangan dalam menarik nasabah. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami prinsip dan memanfaatkan perbankan syariah. Yang ketiga, keterbatasan produk dan layanan. Produk perbankan syariah masih terbatas dibandingkan dengan bank konvensional. Dan yang keempat, kualitas sumber daya manusia, di mana kekurangan tenaga kerja profesional yang memahami prinsip-prinsip syariah. Dan yang terakhir, perlindungan konsumen. Perlunya perlindungan nasabah terhadap risiko layanan digital. Selanjutnya, peluang perbankan syariah. Meskipun menghadapi tantangan, perbankan syariah memiliki peluang besar seperti masyarakat, di mana tingginya pengguna internet dan dukungan generasi muda untuk memperkenalkan produk syariah secara digital. Yang kedua, promosi produk. Di era digital ini memungkinkan promosi produk secara efektif dan cepat. Yang ketiga, produk yang diperlukan masyarakat. Kemampuan untuk menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk produk berbasis teknologi. Strategi untuk mempertahankan eksistensi. Untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang, Bank Syariah perlu menerapkan strategi seperti inovasi produk dan layanan, di mana dengan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, meningkatkan literasi keuangan syariah dengan melakukan program edukasi yang efektif. Yang ketiga, mengembangkan infrastruktur teknologi dengan meningkatkan akses serta efisiensi layanan. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan pelatihan berkualitas untuk para pekerja. Dan yang kelima, penguatan kerjasama dan kolaborasi dengan membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat, perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, perkembangan teknologi dan internet di era digital selalu dilihat sebagai peluang, bukan ancaman bagi perbankan syariah. Dengan mayoritas muslim dan banyaknya pengguna internet di Indonesia, Bank Syariah dapat memanfaatkan kondisi ini untuk mempromosikan produk dan keunggulannya. Namun, digital juga membawa tantangan, seperti kebutuhan untuk memiliki sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, menjamin perlindungan nasabah, dan membangun sistem keamanan cyber yang kuat untuk mencegah serangan. Untuk mempertahankan eksistensinya, perbankan syariah perlu mengoptimalkan peluang dan tantangan, ini dengan strategi inovasi dan keuangan digital.
Hal ini termaksud menawarkan layanan seperti phone banking, internet banking, SMS banking, dan mobile banking, serta memberikan perhatian dan pelayanan yang baik kepada nasabah. Demikian yang saya dapat sampaikan, semoga video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.